Halo teman-teman, jumpa kembali dengan saya Mas Nuk dari Pondok Ilmu Nutrisi Indonesia. Pada video kali ini saya Mas Nuk akan mengajarkan kepada Anda semua, para penonton, para subscriber, bagaimana cara memengaruhi orang yang tidak bisa dipengaruhi. Nah, ini topik yang sangat menarik dan tentu Anda sangat membutuhkan ilmu ini. Maka dari itu, buat Anda semua, Anda harus menonton videonya lengkap dari awal sampai selesainya nanti agar Anda mengerti bagaimana caranya, karena saya mengajarkan di video kali ini. Dan sangat terima kasih buat sahabat, buat teman-teman semua yang sudah tergabung di kelas pelatihan saya, kelas Mahir Hipnotis, ataupun buat Anda yang sudah membeli e-book kitab Mahir Hipnotisnya, saya ucapkan banyak terima kasih. Bila teman-teman ingin tergabung di kelas privat saya, Anda bisa mengontak atau menghubungi nomor WA yang saya berikan di kolom video ini, ataupun Anda bisa baca di deskripsi di bawah video. Dan buat Anda yang belum subscribe, agar channel ini semakin berkembang dan memberikan nilai manfaat buat Anda, silahkan Anda subscribe dan juga aktifkan notifikasi loncengnya terlebih dahulu. Dan silahkan Anda simak baik-baik penjelasan saya. Materi yang saya berikan ini tentu materi yang luar biasa dan segera bisa Anda praktekkan. Berbicara tentang masalah atau problem tentang memengaruhi orang lain ini sangat menarik untuk kita bahas, kita ulik gitu ya, karena ilmu ini sangat dibutuhkan. Di dalam bidang apapun, kita namanya manusia itu saling memengaruhi ya. Tetapi orang yang dominan, orang yang lebih pandai memengaruhilah, maka dia yang menjadi pemenangnya. Sebagai seorang sales pun Anda butuh memengaruhi customer atau konsumen Anda untuk membeli produk atau membeli jasa Anda. Sebagai seorang pengusaha, Anda berkepentingan untuk memengaruhi klien atau rekan bisnis Anda. Sebagai seorang tenaga medis, Anda berkepentingan untuk memengaruhi pasien-pasien Anda agar mereka mendapatkan kesembuhan. Dan tentu ilmu memengaruhi ini benar-benar sangat dibutuhkan di dalam dunia nyata kita ya, di dalam menjalani aktivitas normal kita. Kembali ke judulnya, bagaimana sih cara memengaruhi orang yang tidak bisa dipengaruhi? Benarkah demikian? Apakah ada orang yang tidak bisa dipengaruhi? Itu fakta yang harus kita cek dulu kebenarannya. Sebelum saya melanjutkan videonya, saya Mas Nuk sekali lagi mohon izin untuk melakukan ritual wajib ya, biar lebih fresh ketika menyampaikan materi di video kali ini. Sambil ngobrol santai ya teman-teman, saya melakukan ritual wajib. Mungkin buat Anda yang baru menemukan video ini bingung ritualnya apa sih Mas Nuk? Ritual ngopi tanpa gula ya. Ini teman-teman Anda bisa mencontoh saya kalau Anda mau, karena sangat bagus untuk tubuh kita. Lalu ritual yang kedua, sambil ngomong saya izinkan untuk merokok ya. Ini karena ritual yang saya lakukan. Kembali ke topik teman-teman, apakah ada orang yang tidak bisa dipengaruhi? Kalau saya menjawabnya, tentu saja tidak ada. Jadi setiap orang ini bisa dipengaruhi, termasuk saya dan Anda yang menonton video ini, atau siapapun. Faktanya, Anda harus paham ini bahwa bukan orang tersebut tidak bisa dipengaruhi, tetapi Anda tidak tahu atau belum tahu atau belum bisa untuk memengaruhi orang tersebut. Itu fakta yang benar ya. Jadi kesimpulan di awal adalah tidak ada orang yang tidak bisa dipengaruhi. Yang ada adalah Anda belum tahu caranya atau belum bisa mempengaruhi orang tersebut. Ya,
Fakta ini harus Anda garis bawahi nih, biar Anda mengerti dulu. Ternyata memang tidak ada orang yang tidak bisa dipengaruhi. Nah, baru kita berpikir alasannya kenapa sih sampai orang ini sulit untuk kita pengaruhi. Ya, kita harus tahu alasannya dulu sebelum kita melakukan tindakan bagaimana nanti cara mempengaruhinya. Kayak alasannya apa? Kenapa sih sampai ada orang yang sulit atau sangat kesulitan ya untuk Anda pengaruhi? Ada beberapa faktor yang mempengaruhi orang itu sulit untuk dipengaruhi ya teman-teman. Alasan-alasannya ada beberapa. Yang pertama, alasannya adalah Anda tidak disukai oleh orang tersebut. Itu alasan pertama. Logikanya, bagaimana orang tersebut mau mendengarkan kata-kata Anda jika orang tersebut dari awal sudah tidak suka dengan Anda, ilfil dengan Anda? Maka apapun kata-kata Anda ya diabaikan, ya karena basicnya dia sudah tidak suka dengan Anda. Itu alasan yang pertama. Penyebabnya apa kok tidak suka nih Mas Nuk? Ya banyak hal yang mungkin karena tingkah Anda, ya perilaku Anda yang membuat dia tidak suka. Atau Anda kadang menonton di YouTube berita-berita Anda tidak kenal dengan figur ya atau selebriti tertentu, tetapi kenapa Anda menjadi tidak suka, dan apapun yang dia katakan Anda tidak meresponnya gitu loh, ilfil, padahal Anda tidak kenal, karena dasarnya sebenarnya adalah Anda sudah tidak suka duluan. Maka ini berlaku juga saat orang lain tidak suka dengan Anda, apapun yang Anda katakan basi ya, tidak diproses di dalam pikirannya, Anda tidak akan didengarkan kata-kata. Oke, jadi itu alasan pertama, karena Anda tidak disukai atau orang tidak menyukai Anda. Alasan yang kedua adalah belum terjadinya yang namanya hubungan baik atau tercipta yang namanya connectedness ya. Nah Mas Nuk, tapi ini adalah orang terdekat saya loh Mas Nuk, saya kenal baik sama dia, dia teman saya, dia keluarga saya. Nah, ini yang perlu Anda pahami dan Anda sadari bahwa orang yang dekat dengan Anda ini belum tentu dia terhubung secara rasa dan pikiran dengan Anda. Dekat iya, apakah terhubung? Belum tentu ya. Coba Anda cek di dalam diri Anda. Di dalam pertemanan Anda, tidak semua teman atau sahabat Anda ini tanda kutip cocok dengan Anda atau Anda dicocoki oleh mereka. Saudara Anda pun sama ya, entah saudara kandung, sepupu, atau bahkan orang tua Anda. Dekat iya ya, karena jaraknya dekat di dalam lingkungan terdekat kita, tapi belum menjamin dia terjadi connectedness dengan kita. Oke, kami jadi ada alasan ini yang menjadikan dia sulit untuk Anda pengaruhi, karena tidak ada tercipta hubungan moralitas dengan Anda. Nah, sudah terbuka kan alasannya kenapa? Baru kita berpikir bagaimana caranya agar orang tersebut bisa kita pengaruhi atau terpengaruh oleh kata-kata kita. Ada beberapa hal yang bisa Anda kerjakan. Nanti Anda dengarkan ya omongan saya supaya Anda nanti bisa mempraktekkan ya. Yang pertama, Anda harus menciptakan rasa aman dan nyaman dengan lawan bicara Anda atau orang yang ingin Anda pengaruhi. Ini sangat penting sekali, sebab rasa aman dan nyaman ini adalah kebutuhan dasar di dalam pikiran alam bawah sadar manusia. Selama hal tersebut belum dia dapatkan, maka akan terjadi yang namanya penolakan. Jadi tugas Anda adalah menciptakan rasa aman dan nyaman terhadap lawan bicara Anda. Ngerti ya? Langkah kedua, Anda bisa memperbaiki sikap dan perilaku Anda. Ini terkait agar Anda disukai oleh lawan bicara Anda.
Hal kecil yang bisa Anda lakukan, barangkali Anda bisa langsung praktekkan, yaitu Anda menciptakan hutang budi di dalam pikiran orang tersebut. Ini sangat penting, karena kita orang Indonesia ini mayoritas ada istilahnya tidak enakan. Kalau ada orang berbuat baik sama kita, ya kita berusaha untuk membalas kebaikan orang tersebut. Maka jika Anda bisa menciptakan hutang budi kepada orang tersebut, maka Anda akan lebih mudah untuk mengarahkan dan mempengaruhi orang tersebut. Oke, pahami ya. Contoh kecil misalkan, ketika Anda berkunjung ke teman Anda, ke sahabat Anda, saudara Anda yang ingin Anda pengaruhi, Anda bisa membawakan oleh-oleh. Oleh-oleh itu tidak harus mahal ya teman-teman. Anda bisa membelikan makanan, atau membawa buah-buahan, atau hal-hal kecil lainnya, yang intinya ketika Anda melakukan tersebut, maka tercipta di dalam pikiran orang tersebut Anda adalah orang baik, ya. Anda adalah orang baik. Maka otomatis nanti terjadi yang namanya kenyamanan. Oke, ini yang Anda harus lakukan. Tujuannya tadi menciptakan rasa aman dan nyaman. Dia akan nyaman dekat dengan Anda, dia akan merasa aman berbicara dengan Anda, bahkan dia akan bisa curhat dengan Anda karena dianggap aman. Ya, karena apa? Anda dianggap orang baik tadi. Sebab dari hal yang Anda lakukan adalah menciptakan yang namanya hutang budi. Oke ya, dipahami? Langkah yang ketiga agar orang bisa terpengaruh dengan kita atau Anda bisa mempengaruhi orang tersebut adalah dengan melakukan proses hipnotis atau hipnosis. Nah, sebelum saya menginjak tentang bagaimana proses hipnotis ini, Anda harus mengerti dulu, ya. Ada dua istilah yang mendasar tentang ilmu hipnotis. Yang pertama adalah konvensional hipnosis, dan yang kedua konversasional hipnosis. Ya, ini dua hal yang berbeda. Konvensional hipnotis atau konvensional hipnosis ini adalah hipnotis klasik. Sedangkan konversasional hipnosis adalah hipnotis modern yang menggunakan teknik percakapan. Bedanya apa? Bedanya, kalau hipnotis klasik atau konvensional hipnotis ini, Anda harus membuat subjek atau lawan bicara Anda ini terjadi kondisinya translate. Anda harus membuat orang tersebut tidur terhipnotis dulu, baru Anda bisa memberikan sugesti. Itu adalah konvensional hipnosis atau hipnotis klasik. Sedangkan bila Anda menggunakan konversasional hipnotis atau konversasional hipnosis, Anda menggunakan hipnotis percakapan. Lah bedanya apa? Maksudnya apa? Yang pertama tidak menggunakan percakapan. Tentu yang pertama juga menggunakan percakapan, tetapi lebih kepada tekniknya Anda membuat orang tersebut masuk kondisi trans sleep, hipnotis tidur, baru Anda bisa mempengaruhi dengan memberikan sugesti. Tetapi untuk konversasional hipnosis ini Anda tidak perlu melakukannya, tidak perlu membuat orang lain tidur terhipnotis. Anda cukup melakukan percakapan. Tentunya percakapan dengan menggunakan metode, menggunakan pola, menggunakan teknik-teknik. Biasanya dengan covered hipnosis atau hipnosis terselubung, ya. Nah, inilah yang bisa Anda pilih, ya. Apakah Anda harus mempelajari konvensional hipnotis atau hipnotis klasik ini membuat sujet tertidur, klien tertidur, ataukah Anda memilih hanya dengan percakapan biasa, percakapan normal tanpa membuat orang tersebut tidur. Anda bisa memasukkan pesan-pesan sugesti Anda tanpa dia tahu bahwa dia sedang terhipnotis, tanpa dia sadari bahwa dia sudah terhipnosis atau trans waking, ya. Artinya dia masuk kondisi alam bawah sadar dengan mata terbuka. Nah, biasanya untuk yang konversasional hipnosis inilah yang sangat diminati oleh beliau-beliau ini, ya, terutama mereka-mereka yang sudah belajar dengan saya. Yang saya sebutkan di awal tadi, apakah beliau ini seorang pengusaha, pebisnis,
ya, tenaga marketing, tenaga medis, ataupun berbagai bidang yang lainnya di bidang pendidikan. Mereka membutuhkan ilmu ini, ya. Karena apa? Ini ilmu yang terselubung dengan cara konversasional hipnosis. Oke, semoga buat Anda semuanya yang menonton video ini semakin menambah wawasan Anda, dan Anda bisa tahu sekarang bahwa ternyata tidak ada orang yang tidak bisa dipengaruhi. Yang ada adalah Anda belum tahu cara mempengaruhi. Sebagai tambahan, sebelum saya mengakhiri videonya, saya ingin menambahkan untuk cara mempengaruhi di teknik yang 1 dan 2 tadi, ya. Tadi apa? Anda harus berbuat baik, menciptakan hutang budi tadi. Atau yang kedua tadi, Anda menciptakan konektivitas, connectedness dengan orang tersebut. Saya tambahkan satu lagi, Anda juga bisa menggunakan yang namanya figur otoritas, ya. Maksudnya apa sih figur otoritas? Jadi orang yang dianggap oleh orang tersebut ini status sosialnya lebih tinggi, sehingga kata-kata orang ketiga tersebut akan didengarkan oleh orang yang ingin Anda pengaruhi. Oke, Anda bisa meminjam seperti itu. Ya, sadari dan pahami bahwa untuk mempengaruhi orang lain itu kadang-kadang ya tidak harus kita, karena tidak ada yang mewajibkan, tidak ada yang mengharuskan bahwa orang tersebut harus mendengarkan kata-kata melalui kata-kata kita. Kita bisa meminjam, ya, istilahnya meminjam figur otoritas orang tersebut. Anda bisa minta bantuan orang ketiga tersebut untuk menyampaikan informasi yang ingin Anda sampaikan, atau Anda bisa meminjam nama orang tersebut ketika Anda menyampaikan informasi kepada orang yang ingin Anda pengaruhi. Nah, untuk detailnya saya akan mengajarkan lebih gamblang lagi ketika Anda memutuskan belajar di kelas pelatihan saya. Terima kasih, semoga ini bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam bersama Mas Nuk, salam Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye bye.